kami memiliki Engkau Allah yang perkasa, Allah yang sanggup untuk memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan setiap titah Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas pribadi lepas pribadi yang hadir pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang curahkan pagi ini boleh menjadi berkat bagi hidup kami dan bagi persekutuan kami. Karena itu ampunilah segala dosa dan salah kami, agar kami layak untuk mendapat jamahan Tuhan melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang dapat mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup kita hari lepas hari. Saya ingin flashback dulu ke belakang sejarah perjuangan bangsa kita ketika melawan penjajahan Belanda pada waktu itu. Kita sama-sama tahu ketika kita belajar sejarah dulu waktu SMP kalau nggak salah ya. Banyak para pejuang pahlawan kita yang berguguran di medan perjuangan. Karena ternyata perjuangan yang mereka hadapi melawan penjajah itu hanya dilakukan secara sendiri-sendiri atau sekelompok-sekelompok, tidak secara keseluruhan, tidak bersatu. Dan itulah yang terjadi, penjajahan masih terus berlangsung sampai pada akhirnya bangsa kita disadarkan bahwa dengan peperangan menghadapi penjajahan dengan cara hanya secara kelompok kecil, mereka pasti akan mengalami yang namanya kemenangan. Mereka kemudian melakukan satu kesatuan, kebersamaan yang dimulai dengan adanya dekret Sumpah Pemuda kalau tidak salah waktu itu. Yang mereka menyatakan berbahasa satu, bertanah air satu, dan bernegeri satu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ternyata bahwa dari persatuan yang mereka adakan, ciptakan dari berbagai kelompok, seperti misalnya dulu saya masih ingat Yong Java, Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Borneo, mereka berkumpul bersatu bersama, dan pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 45 Indonesia memproklamirkan dirinya menjadi bagian negara Republik Indonesia yang merdeka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari bacaan kita yang kita renungkan di pagi hari ini, kita melihat sebuah fenomena yang sangat menarik dari kehidupan jemaat mula-mula. Pada awalnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kehidupan jemaat mula-mula itu setelah wafatnya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, mereka diliputi oleh rasa ketakutan. Mereka diliputi oleh rasa kebimbangan yang amat sangat, karena yang dari awalnya mereka berharap bahwa Tuhan Yesus yang
menjadi idola mereka itu nanti akan menjadi seorang raja pengganti Raja Tiran di zaman Romawi ini. Tetapi apa yang terjadi? Mereka kemudian melihat sebuah kenyataan pahit bahwa Tuhan, Allah, Rabi yang mereka hormati ternyata harus mengalami kematian yang mengenaskan, yaitu disalib. Padahal waktu itu orang yang disalib adalah orang yang termasuk kelompok penjahat besar. Baru kematiannya itu disalib. Nah, inilah yang mengguncangkan iman para murid-murid sehingga mereka kemudian masing-masing menyembunyikan diri. Tidak mau menampakkan diri di hadapan umum. Bukan saja karena takut dikejar dan ditangkap oleh para prajurit Romawi, tetapi juga mereka merasa takut kalau langkah mereka itu mengalami kesalahan dan kebuntuan akibat mereka belum memiliki kekuatan untuk menghadapi orang-orang banyak di sekitarnya. Sehingga pada akhirnya ketika Tuhan Yesus datang mengunjungi mereka setelah kebangkitannya dari kematiannya, mereka itu masih berada di rumah-rumah. Yang berarti mereka masih tidak berani keluar. Dan Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Pada akhirnya sampai Tuhan Yesus terangkat ke surga. Sampai pada akhirnya menurut bacaan kita di atas sebelumnya, itu tercurahnya kuasa Roh Kudus. Barulah setelah itu mereka mulai merasa memiliki kekuatan dan keberanian untuk menyatakan Injil kebenaran Yesus. Bahwa sesungguhnya Yesus yang sudah mati disalibkan itu pada hari yang ketiga bangkit naik ke surga. Setelah itu naik ke surga dan mencurahkan kuat kuasa Roh Kudusnya. Dari bacaan kita, maka kita melihat bahwa kisah ini di mana para murid bersatu hati, berdoa, dan memecah-mecahkan roti bersama ini untuk mengingat tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bahkan mereka bersuka hati, memuji, memuliakan nama Tuhan, rajin untuk bersekutu, rajin untuk mengikuti kebersamaan dengan memecah-mecahkan roti, berkumpul bersama dengan hati yang tulus dan hati yang penuh sukacita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan kita, apa sih yang menyebabkan para murid jadi akhirnya tadinya memiliki ketakutan, menjadi berani untuk menyatakan Injil kebenaran Kristus? Ternyata jawabannya ada di dalam ayat-ayat yang kita baca sebelumnya, bahwa mereka itu rajin dan bertekun di dalam mengikuti pengajaran dari para rasul. Mereka rajin bersekutu bersama-sama dan merelakan sebagian harta miliknya untuk berbagi dengan orang-orang lain yang membutuhkan. Ini adalah sebuah kesaksian yang sangat indah dan luar biasa, yang mungkin sulit untuk dapat terjadi lagi kalau bukan digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, relevansinya dengan kita sebagai jemaat GKP Immanuel Kerawang itu apa dengan bacaan kita saat ini? Sebagaimana kita tahu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa jemaat kita itu heterogen, multi etnis. Banyak ragamnya di dalamnya. Sukunya juga banyak, adat istiadat, dari budayanya, dari pendidikannya, dan sebagainya. Mereka satu sama lain berbeda. Tapi ada kesatuan di dalam gereja Kristen Pasundan ini. Sebenarnya ketika perbedaan itu ada, itu sebenarnya adalah merupakan satu celah untuk masuknya sebuah perpecahan, karena bisa saja orang suka masih memiliki egois sehingga saya mau dengan kelompok ini, saya mau dengan yang hobinya sama, saya mau dengan yang seide dengan saya dan sebagainya. Sehingga perpecahan itu gampang terjadi di jemaat yang multi etnis dan heterogen seperti kita ini. Tetapi puji Tuhan bahwa di jemaat kita tidak terjadi seperti itu, karena meskipun kita ini berbagai anggota tubuh, tetapi kita tetap memiliki satu kepala yang esa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, intinya adalah bahwa ketika kita sebagai jemaat menyadari
bahwa dengan datang kepada Tuhan melalui pembacaan Alkitab, melalui kita berdoa, melalui kita rajin mengikuti setiap persekutuan, sedia untuk melayani, maka kita meyakini Roh Kudus akan datang bekerja apabila kita membawa semua itu dalam kesungguhan iman kita pada Kristus. Karena bagi Tuhan tak ada satupun hal yang mustahil yang tak dapat terjadi. Kalau dulu 3.000 orang datang menyerahkan dirinya untuk dibaptis, percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka itu pun bisa saja terjadi di jemaat kita. Bila kita sebagai jemaat bersatu hati, karena ini bukan hanya tugas pendeta atau tugas majelis, tetapi tugas kita semua sebagai jemaat, bagaimana untuk bisa menghidupkan sebuah persekutuan, bagaimana kita mewujudkan sebuah persatuan agar di dalamnya nama Tuhanlah yang dipermuliakan.